lagi istirahat makan. Habis makan isoma, sholat, istirahat, lanjut. Suasananya gerimis. Ini habis pada makan teman-teman. Wah, di sebelah sana banyak tuh. Mana nih? Kita ke toilet. Ini kita sedang ada di restoran seafood BSD. Di seberangnya Delta, kemudian Bank Jasa Jakarta dan pom bensin. Kemudian ada BSD City. Tadi udah dipoto emailnya? Email udah dipoto ya? Sudah. Kita awali kegiatannya dengan baca basmalah bersama-sama agar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Bu Tri sama Pak Aep ya. Nanti juga mohon bantuannya. Karena Bu Tri dan Pak Aep ini termasuk yang di pendidikan lingkungan ini termasuk yang ikut serta bersama-sama dengan kita. Ini membuat buku lingkungannya gitu. Itu bersama-sama. Baik. Ini kurikulum pendidikan lingkungan ini sudah menjadi muatan lokal di kota Tangerang Selatan. Kerjasama kita itu sebetulnya sudah sangat lama Bapak dan Ibu ya, dari mulai pendidikan dasar di 2014 sampai dengan 2017, lalu 2017 sampai dengan 2021 kemarin di bulan Juni ya terakhir itu bekerja samanya untuk level SMP. Jadi kalau dikatakan pendidikan lingkungan untuk Kota Tangerang Selatan itu memang sudah siap gitu ya, baik untuk SD-nya maupun untuk SMP-nya. Nah, ini kita sudah membuat beberapa hal gitu ya, dari mulai kurikulum sampai dengan buku guru dan buku siswanya. Baik, ya lanjutin. Terus, oke. Nah, ini kalau tadi dikatakan oleh Pak Muslim ya bahwa bencana yang paling besar itu bukan COVID saat ini gitu ya, tetapi global warming ya, itu bahaya lingkungan. Dan ternyata Tangerang Selatan turut menyumbang untuk hal ini, itu dilihat dari AQI, jadi Air Quality Index gitu ya, jadi indeks kualitas udara. Nah, indeks kualitas udara di Tangsel itu ternyata ini tahun 2019, kalau pandemi sih kemarin 2020 sampai 2021 aktivitasnya tidak begitu padat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa jadi gitu akhirnya itu berkurang, tetapi di 2019 saat sebelum pandemi ini ternyata kualitas udara nih di Tangerang Selatan itu kategorinya sangat tidak sehat, sudah tidak sehat sangat lagi ya. Itu sangat tidak sehat. Nah, ini tentu menjadi konsen kita bersama. Ternyata Kota Tangerang Selatan itu termasuk salah satu kota yang menyumbang global warming gitu ya. Nah, itu kan sangat ini sekali ya, menjadi keprihatinan kita bersama. Lalu
Ini kalau yang ini datanya juga sama di 2019 katanya ya. Cuma mungkin kalau pandemi malah lebih lagi, sampahnya lebih banyak dari sekarang ya. Jadi sudah 11 tahun ketika Tangerang Selatan berdiri, itu permasalahan yang senantiasa menjadi permasalahan utama di Tangsel itu adalah masalah sampah. Jadi sampai sekarang ini belum terpecahkan gitu ya masalahnya. Tuh walaupun di buku lingkungan ada beberapa dari mulai SD sampai SMP itu ada beberapa tawaran-tawaran yang diberikan untuk memecahkan masalah lingkungan terkait dengan sampah ini. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pemikiran bagi generasi penerus yang nanti akan melanjutkan menjadi pemegang-pemegang kebijakan di Tangsel gitu. Lalu Tangerang Selatan sendiri sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya untuk ini semua, baik dari sisi kemasyarakatan ya maupun dari sisi pendidikan. Bapak dan Ibu, ini di antara kota-kota yang lain sebetulnya Tangerang Selatan itu leading di TPS 3R ya. Jadi sudah ada sekitar 33 TPS 3R, jadi tempat pembuangan sampah yang recycle ya. Kita juga pernah berkunjung tuh ke sana. Jadi memang sampahnya dari masyarakat dicampur, kemudian di TPS 3R itu dipilah lagi gitu ya. Mana yang komersial, mana yang bisa dijadikan kompos, nah diolah di TPS 3R. Ini termasuk banyak Tangerang Selatan itu 33 TPS 3R-nya. Lalu kemudian bank sampah, ini juga termasuk yang aktif dan leading juga. Bank sampah di Tangsel itu ada sekitar 230 katanya, ini tahun data di tahun 2020 ya, itu ada sekitar itu. Nah ini pasti akan bertambah terus-menerus diiringi dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan. Nah yang juga mengembirakan di sektor pendidikan, ini di Tangerang Selatan itu termasuk yang banyak juga sekolah adiwiyatanya, baik yang nasional, mandiri gitu ya, itu banyak sekali, ada 205 sekolah adiwiyata. Ini kalau kita lihat di antara kota-kota lainnya, sebetulnya Tangerang Selatan leading di antara dua sektor ini ya, baik pemberdayaan masyarakatnya maupun juga di pendidikannya. Di pemberdayaan masyarakat, di sekitar kita juga ada berbagai macam organisasi lingkungan ya, termasuk IPF, kemudian ada Kodarlingnya di Puspiptek gitu ya. Nah itu adalah organisasi-organisasi yang juga mendukung untuk lingkungan ini. Ini jadi berbahagialah Bapak dan Ibu yang tinggal di kota Tangerang Selatan, bahan pembelajaran bagi siswanya menjadi lebih banyak gitu untuk digali. Oke. Baik, nah ada satu ini, terus nih, ada satu walaupun tadi sudah banyak gitu ya, tetapi masalah lingkungannya masih ada. Nah, kemajuan itu katanya ya, kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin mengubah itu semua gitu ya, nah itu tidak akan ada tanpa perubahan. Perubahan itu tidak akan ada tanpa mengubah mindset-nya, mengubah pikiran kita. Nah untuk mengubah pikiran itu adalah melalui pendidikan. Ya, kalau tadi ada gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan di sekolah gitu ya untuk perbaikan lingkungan, tapi itu hanya akan menjadi gerakan kalau mindset-nya, paradigmanya itu tidak dirubah. Oleh karena itu sangat penting di sini untuk mengubah paradigma. Oleh karena itu lahirlah kurikulum pendidikan lingkungan ya, yang menjadi muatan lokal di kota Tangerang Selatan. Oke, ya. Lanjut. Nah, diklik lagi. Udah ya? Nggak muncul ya gambarnya ya? Oke. Baik, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita bekerja sama IPF dengan Kota Tangerang Selatan itu dalam membuat kurikulum pendidikan lingkungan, buku siswa dan buku guru, lalu pembelajaran pendidikan lingkungan. Nah ini di 2017 sampai dengan 2021. Ini kerjasama kita. Lalu pembelajaran lingkungan, Bapak dan Ibu di sini yang kemarin ikut bersama-sama
lesson study berapa orang ya yang pernah ikut? Selain SMP 6 dan SMP 1. Oh iya Ibu. Ya, itu salah satu pembelajaran untuk pendidikan lingkungannya ya. Bagaimana menerapkan pembelajaran lingkungan. Kemarin karena kita pandemi di 2020, jadi pembelajaran itu dilakukan secara online gitu ya. Tuh. The next. Nah, muatan lokal ini yang disepakati Bapak dan Ibu, karena memang untuk proses sampai ke muatan lokal ini jalannya tidak 1 kali 2 kali gitu ya, tetapi kita juga berdiskusi dengan dinas itu berkali-kali. Nah, muatan lokal yang kemudian disepakati untuk pendidikan lingkungan itu adalah yang terintegrasi. Terintegrasinya baik di kokurikuler, kemudian intrakurikuler maupun di ekstrakurikuler. Jadi ini terintegrasinya di 3 ini. Tidak berupa mata kuliah Pak. Biasa di universitas jadi mata kuliah. Tidak berupa mata pelajaran tersendiri. Karena menurut Bapak dan Ibu semua katanya yang hadir pada saat itu, kalau dia berupa mata pelajaran tersendiri itu akan membutuhkan administrasi yang lumayan juga gitu ya, termasuk misalnya menginput di dapodiknya administrasinya ya. Nanti kalau ada guru pendidikan lingkungan, siapa yang gajinya gitu kan. Kalau diambil dari bos, tekor sekolah katanya dan sebagainya. Oleh karena itu, mana yang kita mencari win-win solution agar muatan lingkungan ini juga tetap, muatan pendidikan lingkungan di muatan lokal ini tetap dijalankan oleh para sekolah di Kota Tangerang Selatan. Maka muatan lokal untuk pendidikan lingkungan ini sifatnya terintegrasi gitu. Nah, yang terintegrasi ke kokurikuler itu berarti kegiatan-kegiatan nanti yang menunjang ya pendidikan lingkungan gitu. Ini dilakukan yang menunjang kegiatan pembelajaran di kelas terkait dengan pendidikan lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengajak anak-anaknya mengunjungi bank sampah, buat proyek bank sampah gitu ya di sekolah, lalu ke TPS 3R, TPA Cipecang gitu ya, ini pengamatan ke sungai, taman, hutan kota dan lain-lain gitu. Jadi ini bentuk-bentuk kokurikuler yang nanti bisa dilakukan pada saat pembelajaran lingkungan untuk menunjang intrakurikulernya. Nah, untuk intrakurikuler pendidikan lingkungan ini diintegrasikan pada mata pelajaran IPA dan IPS, ini di proyek ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu ini akan ada tambahan mata pelajaran lain yang diintegrasikan, karena nanti saya akan paparkan di akhir ya hasil dari penerapan pendidikan lingkungan di tahun kemarin ini seperti apa gitu ya. Nah, lalu ini yang ekstrakurikuler. Nah, yang ini pakarnya ada di sini nih, Pak Saiful ya. Itu dia mengintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi merupakan kegiatan, kalau yang tadi pengembangan minat siswa ya, misalnya ini ada duta lingkungan, kelompok-kelompok laskar hijau gitu ya, kegiatan kemah hijau dan lain-lain. Jadi itu sifatnya integrasi muatan lokal ini ke 3 sektor ya, kokurikuler, kurikulernya sendiri, lalu ke ekstrakurikuler. Nah. Dan kemarin dari Wali Kota sudah mendapatkan penghargaan dari Ibu Wali Kota. Di sini kan tadi Ibu menyatakan bahwa mungkin yang perlu pemecahan adalah di Tangerang Selatan ini pemahaman terhadap anak-anak itu yang artinya literasinya yang agak sulit, makanya nilainya rendah dari yang tadi Ibu kemukakan. Nah, di sini bisa nggak secara spesifik orang yang menganalisa daripada hasil literasi anak-anak itu bidang apa gitu, sehingga nanti mungkin kami dari sekolah-sekolah atau guru-guru bisa meningkatkan anak-anak tersebut apa pokok permasalahan yang ada di Tangerang Selatan, sehingga
literasinya itu bisa bagus, di analisa anak-anak bisa bagus di Tangerang Selatan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, SMP 5 ya. SMP 5 masuk di sampel, tapi memang kita kita sudah selesai acara tentang kurikulum muatan lokal.